titik ininya di mana nih? Ya tinggal Depannya dari mana titik depannya nih? Di sini aja. Titiknya mulai dari mana? Depan paran gitu kan. Ayo minta pantas. akhirnya di dia dua ya, bukan dua. Keran 1, 2, 3, 4. Jadi wudhu posisinya begini Pak. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, wudhu begini. Awas Jang, hati-hati Jang. Wah, Kang Timarana ya teh. Bade diical eta. Bade diical. Kan? Sok atuh ka palih dia. Teh acanan Pak Haji. Dan mararasa Carlot udah di jalan. Oh, teh acanan anu tiasa di Mamayana. Oh. Mohon atuh mangga atuh. Manawi teh aya nu tiasa di Mama ayeuna. Mohon mangga. Tebih ya tebih kana. Lumayan. Timarana ya Kang. Nenteng. Lan? Nenteng kebon. Oh. Kang eta bagikeun Kang hiji saung Kang. Kang. Ieu kanggo netepan Kang nya. Nah. So Kang, ayo ada opat. Ya, tolong dibagikan. Nah, opat. Sorban dari pengusaha di Bandung. Tuh, termasuk yang itu tuh yang baru datang tuh. Ah, itu juga kasih tuh. Kasih ya Kang. So, kasih. Buat sholat. Ya, sorban ya. Ya, sorban. Ah, oke. Ya, ya, mangga lajangkeun. Ayo, Kang. Mangga turun sami-sami mangga. Waduh, dia mah lancar-lancar aja dia mah. Jalan udah merah begini. Udah boleh bikin genteng ini. Nah, si ibu. Teh, ibu. Ibu, punten, di mana? Di Serang. Gaduh calogen teu? Kan? Taya tuh, Kang. Bu, taya kanggo carogena. Ibu. Kanggo netepan. Ya. Sorban, Bu. Mohon, mangga. Oke, baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku. Seperti inilah jalan menuju ke kampung. Apa ini Kang? Lupa lagi Kang. Cikondang, ya. Jadi Tanah Merah cukup jauh. Ya, jadi titik perkampungannya ada di sebelah sana, Cikondang tuh. Ada di sebelah sana. Dan juga ada di sebelah sini. Di sini ada 3 rumah nih. Nah, ya. Nah. Jadi memang sedikit tersebar. Di sini ada 3 rumah. Dan kebanyakan rumahnya di sebelah sana. Jadi tersebar di sana. Ya, kebanyakannya sebelah sini kawan-kawan. Itu di kampung Cibodor. Namun sesepuhnya Pak Ustadznya berada di sini. Yaitu Pak Ustadz Muhammad Zainal. Wah, si Kang kelihatannya mogok itu. Kunaon Kang? Mogok lain? Teh, tadi gagah banget eta motor. Ayeuna mogok. Ente saya bensin mah. Naonana tuh? Oh, kacayan. Oh. Waduh, jadi bongkar sendiri ya. Siap oke mah. Oh. Nanti siap wah. Cilaka men. Paling mana Kang Bumi? Mangga atunya. Sok lah da mau kosi dibantuan meureun. Da bari nage teu bisa abdi. Jadi biarlah si Akang mengatasi motornya. Saya nggak bisa membantu apa-apa karena kurang begitu paham tentang permesinan.
Nah, di depan nih ada jalan 2 cabang, ada yang ke sana. Kebanyakan perkampungannya ke sebelah sini ya. Tapi Pak Ustadz rumahnya sebelah sini. Nah, kawan-kawan petualangan alam desaku, selamat datang di kampung Cigondang. Ini adalah rumahnya Pak Ustadz ya. Jadi sesepuh di kampung ini, Ustadznya ya ini Bapak Muhammad Zainal. Ya, saya pada kesempatan siang hari ini datang ke sini untuk menyampaikan bahwa yang kemarin divideokan mengenai bedah musola itu disetujui oleh Pak Haji Rohibun Zain. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadznya ada nih. Jadi hari ini saya akan menggambar, mempola, lalu nanti laporan kepada donaturnya. Assalamualaikum. Kelihatannya Pak Ustadznya dari dalam rumah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Pak Ustadz? Nah, ini dia Pak Ustadznya nih, kelihatannya ada. Oh, sebelah sini yang kebuka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah. Punten damang Pak Ustadz. Oh, nah Pak Ustadz ini seperti ada kegiatan di dia. Iya. Oh, kegiatanan ya Pak Ustadz? Biasa sholawatan. Oh, sholawatan. Iya. Oh, nah nanti di masjid Pak Ustadz? Tempatnya kan memadai, pas sudah cukup lah. Oh, gitu. Jadi sebagian di sini, Iya. sebagian di masjid. Oke, baiklah Pak Ustadz. Kawan-kawan petualangan desaku, saya sudah bersama Pak Ustadz Muhammad Zainal. Damang Pak Ustadz punten. Alhamdulillah Pak Ustadznya. Mohon roda lumayan eta geuning ka dieu teh Pak. Jalanannya banyak. Ya, betul jalan. Pak Ustadz, anu kahiji abdi ieu teh aya titipan. Nah, sorban Pak Ustadz, ti pengusaha di Bandung cenah bagikeun Kang Yeri. Mau tadi terus dibagi-bagi di jalan oke Pak Ustadz. Nah, ayeuna di dia Pak Ustadz. Dia tinggal sabari ieu teh aya 3 Pak Ustadz. Nah, aya 3 deui. Nah, mangga kanggo Pak Ustadz bedi dieu geus dibagi-bagi deui saparihnya ku Pak Ustadznya aya 3. Biasa kanggo putra Pak Ustadz, biasa kanggo jamaah nu sanes gitu. Nu penting mah manfaat Pak Ustadznya. Amin, amin. Pak Ustadz, kamari teh kan abdi ka dieu. Mohon video yang kemarin itu sudah dibaca, sudah dilihat, sudah diamati oleh Pak Haji Rohibun Zain di Jakarta. Gitu loh Pak Ustadz ya. Dan aduh Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadznya mohon maaf nih kepada Pak Ustadz ya. Disetujui Pak Ustadz katanya. Amin. Ini masjidnya untuk dibedah Pak Ustadz. Amin. Gitu ya. Ya. Nah jadi insya Allah Pak Ustadz sekarang kita akan mulai menggambar. Kalau tempatnya Pak Ustadz mau tetap di situ atau mau agak dipindah ke sebelah sini sedikit, ke sebelah mana gitu untuk tempatnya? Kayaknya iya cocok dah kumaha mau di air di itu kan terus aya cai apa di kan tadi nama aya rencana hoyong ka di dieu tah. Oh, mau dipindah. Ya kalau masalah air ya mungkin kan bisa disedot. Kalau cuma sampai sini bisa apa? Bisa dipindah nanti ya. Bisa disedot kalau air kan tidak terlalu jauh. Gitu loh. Memang memang air penting banget itu. Ya udah sekarang gini Pak Ustadz, nanti kita akan coba pindah-pindah ke sana kalau misalnya nanti kita keluar Pak Ustadz ya. Cuma saya mau nanya nih ke Pak Ustadz, bentuk bangunannya mau seperti apa? Mau panggung, mau setengah badan, mau permanen? Hari eta mah ningali sikon mesti masalahna ku pami aya tanya mah pami ka hoyong mah gitu permanen pami aya izin kawasan pami aya disediakeun mah. Ya, jadi keinginan Pak Ustadz Muhammad Zainal kalau bisa permanen. Untuk ukuran Pak Ustadz, yang ini kan kurang lebih 4x6 nih. Ya. Nah, nanti kalau yang baru gimana? Mau bagaimana Pak Ustadz? Mau tetap segitu? Apa mau tambah per meternya? Apa ya bagaimana? Kalau bisa tambah 1 meter aja. Oh, jadi 5
Hah? 65. 65. Oke, 5 kali 6 insya Allah bisa Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz berkeinginan masjidnya permanen dengan tambahan luasnya jadi 5 kali 6. Ya, Oke. ini coba keinginan, coba. Ya, nggak apa-apa. Ini biar didengarkan oleh Bapak Ya, Pak Haji ya. Rohibunnya, Pak Haji Rohibun Zain. Jadi Ya. keinginan Pak Ustadz seperti ini. Nah, Pak Ustadz, saya cuma mau tanya ke Pak Ustadz nih. Nah, kalau untuk tenaga ahli Pak Ustadz, yang tukang tembok deh. Nah, berapa di sini Pak Ustadz? Biasanya di pur Pak Ustadz. Kurang tahu juga. Tahu juga kan harus tanyain dulu yang ada, tapi yang kenal di depan di tempat masjid itu. Ya udah, oke Pak Ustadz. Setelah ini kita akan coba cari informasi karena Ya. di video ini harus lengkap semua nih Ya, informasinya insya Allah. supaya Pak Haji nanti langsung bisa transfer. Ya. Nah Pak Ustadz, ya untuk Pak Haji Rohibun Zain kemarin minta, ini mau transfer ke rekening siapa? Saya minta transfer nanti ke rekening Pak Ustadz aja. Ya, untuk ininya, untuk apanya nanti, untuk uangnya. Tapi itu nanti kembali lagi ke Pak Haji. Kalau katanya ingin melalui saya tetap, ya itu terserah. Ya, Tapi kalau menurut saya silakan ke Pak Ustadz aja, ya. Namun Pak Ustadz mohon maaf, ada di bawah pengawasan saya keuangan Ya, tersebut. harus itu Mas. Jadi Soalnya nanti ada beli keluar, pasir nggak berapa, beli semen Iya, iya, berapa itu itu harus harus ada itu. perinciannya, ya. Tanggal dan itunya harus ada. Iya, beli, harus ada. Misalnya beli kesik 1 engkel misalnya. ya, Tanggal dan harinya itu harus ada. Ya, Kalau udah kumplit nanti kan ketakutan saya juga kan gitu. nanti Ya, ya, insya Allah mudah-mudahan saya sehat per 10 hari. Ya. Ya, saya datang lagi ke sini Ya. untuk memvideokan perkembangan pembangunan ini untuk disampaikan kepada yang memberikan donatur, yaitu yang memberikan uang, yaitu Bapak Haji Rohibun Zain. Oh, masjid ini sampai sini Pak Ustadz, gitu loh. Jadi supaya tidak ada kecurigaan dari donatur. Ya, Nih kita ngasih uang bener nggak nih jadi Ya, masjid? ya, 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 gitu, Pak harus. Ustadz. Jadi supaya transparan Pak Ustadz ya. Harus, ya. Harus Ya. kan gitu. Oke, jadi nanti untuk Bapak Haji Rohibun Zain selayaknya silakan untuk keuangannya ditransfer aja ke Pak Ustadz. Saya tidak memegang uang, namun saya mungkin akan mengawasi ya dari mulai pembangunan. Nanti insya Allah per 10 hari saya akan datang ke sini, atau mungkin per 1 minggu sekali saya akan datang ke sini untuk melaporkan perkembangan ya pembangunan musola di kampung Cikondang ini, ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kalau gitu kita keluar aja, kita melihat lokasinya Pak Ustadz ya. Oke. Kawan-kawan petualangan desaku, sekarang kita akan melihat tempatnya ya, tempat musola. Yang lama dulu Pak Ustadz. Ya. Ini yang lamanya, ini kan rumahnya Pak Ustadz. Yang lamanya ini ada sebelah sini nih. Mari kita lihat sini. Ya, Pak Ustadz. Nah, ini yang lamanya. Begitu tuh jalan. Di sini aja Pak Ustadz, enak jalan ini. Nah, kawan-kawan, ini yang lamanya di sini. Jadi berada di belakang Pak Ustadz yang lamanya, dan sumber airnya memang ada di sebelah sini. Nah, andai kata pun nanti sumber air itu si musola ini dipindah ke depan, saya rasa tidak akan begitu mengganggu Pak Ustadz untuk kita sedot. Naik ke sebelah sana gitu loh Pak Ustadz. Yang penting sumber air ada di lingkungan sini. Oke Pak Ustadznya. Jadi seperti ini kawan-kawan, musola ini yang sekarang ini ya. Dan apakah sekarang ini mau dipindah ke depan atau tidak? Ya nanti Pak Ustadz mungkin akan berpikir kurang lebih setengah jam. Tapi kalau misalnya dipindah ke sebelah depan, Pak Ustadz mau sebelah mana? Coba nih, kalau misalnya pindah ke depan, mari Pak Ustadz kita ke depan Pak Ustadz. Sebelah mana nih? Itu dalamnya enggak di kamera? Udah kan kemarin? Dalam musola. Udah kemarin. Sekarang kita tinggal menentukan ini musola apakah mau dipindah. Karena kayaknya ini kalau di terlalu belakang begini juga kayaknya memadai gitu. Iya Pak Ustadz. Kan tekan-tekan lihat aja kan. Ada orang yang lewat mau sembahyang kan kelihatan ada. Iya. Kira-kira sebelah mana nih Pak Ustadz nih? Di sini aja, di sini aja. Oh, mau di sini. Atau nanti ngalangin bangunan Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masjid kan seharusnya gitu di depan rumah gitu. Oh iya Pak Ustadz. Jadi madepnya kemana nih masjidnya? Ya ke sini tuh. Kemana? Ke tempat Kiblatnya kemana? Kiblat. sana. Oh, kiblat ke sana kiblatnya. Berarti
ke sana dong Pak Ustadz madepnya masjidnya. Iya, Oh, berarti ngiblatnya, imam di sini. Iya. Ini belakang di sini Iya, masuk dari iya. sini. Belakang gitu Nah, tempat, ya. iya. Jadi tempatnya nih bisa dilihat. Mungkin kamera bisa lebih mundur ke sana lagi ya untuk melihat secara awas dijongkel. Ya. Nah, kira-kira kalau dipindah ke sini nih, ya di sini nih, imamnya berarti madepnya ke sana gitu dan ini Ya. Pak Ustadz. Ya, jadi 5 kali 6 Pak Ustadz. kali 6. Ah, Kebauan, coba kebauan itu. ya nggak apa-apa Pak Kan, Ustadz. kan tempatnya kan nggak memadai kalau orang kan kalau tempat nggak hujan gitu kan nu ngaji banyak sekali jadi nggak main itu nggak cukup itu. Oh iya dah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya suka banyak yang ngaji, kata Pak Haji nanti, udah Kang Jerry bangun aja yang gede yang memadai. Ya misalnya jadi 6 kali 7 nggak apa-apa. Ya, yang penting sekarang tanahnya ada. Yang paling penting sumber air juga ada, tidak terlalu jauh kawan-kawan. Ya, kalau saya rasa sih dari sini ke sana ya mungkin 10 meter lah, ya ke arah air. Ya kurang lebih ada, ya 10 meter Pak Ustadz. Anggaplah 15 meter lah. Ya nyedot dari sana ke sini 15 meter. Saya rasa worth it lah, ya. Oke, kalau untuk lokasinya Pak Ustadz di sini kira-kira yang baru. Nah, sekarang Pak Ustadz, ini mohon maaf ke Pak Ustadz, supaya pembangunan ini tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya menjadi cita-cita, tidak hanya menjadi keinginan. Sekarang Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz, saya minta didatangkan tukangnya. Ya, jadi nanti apa-apa aja kebutuhannya Pak Ustadz, ya. Nah, nanti kita akan laporkan ke Pak Haji. Nah, sama sekalian kita hari ini kita akan menggambar Pak Ustadz. Bentuk masjidnya mau bagaimana? Gitu kawan-kawan, karena langsung Pak Haji kemarin Kang Jerry, udah Kang Jerry ke Bandung Barat lagi, ya. Saya minta gambar. Baik, sekarang kita akan gambar. Ya, Pak Ustadz berarti bisa Pak Ustadz ya? Baik Pak Ustadz, terima kasih. Oke kawan-kawan petualangan alam desaku, sementara Pak Ustadz mau mencari tukang ahlinya, ya, saya sampaikan kepada Pak Haji, sekali lagi terima kasih banyak, ya telah membantu masyarakat di perkampungan untuk memiliki sarana atau tempat ibadah yang memadai. Karena Pak Ustadz Muhammad Zainal ini di daerah sini ini merupakan sesepuhnya. Jadi dari kampung-kampung sana juga kalau mau ngaji, bahkan tadi kelihatannya ada air di teko. Saya tanya, Pak Ustadz itu air apa di teko? Katanya ini air untuk obat katanya, ya mungkin Pak Ustadz juga suka mengobati orang. Jadi banyak suka yang datang ke sini. Ya alhamdulillah lah. Jadi saya rasa meskipun ini terpencil, tidak akan sia-sia kawan-kawan membuat masjid di sini. Ya, saksikan selalu petualangan alam desaku. Oh iya? Oh itu tidak seperti itu. Udah pada datang nih. Kawan-kawan petualangan desaku, saya sudah dengan kedua tenaga ahli. Ini ada Kang siapa maaf? Pak Ade, ada Mang Ujang. Ya Pak Ustadz ya. Jadi Pak, gini rencananya insya Allah ya kita akan bedah musola. Ya. Jadi musola itu tadi sih saya udah ada wacana mau dipindah dari belakang ke depan sini. Nih menurut Bapak bagaimana nih? Ya, Gitu. kalau dipindah ke depan sini sih bagus juga. Kalau di belakang kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Mm-hmm. Jadi kalau di Nah, depan sih sekarang bisa mari aja. Pak Ustadz sini Pak Ustadz. Dari mana nih? Dari titik ininya di mana nih? Belakangnya Ya gitu. tinggal Depannya dari mana titik depannya nih? Padahal di sini aja. Titiknya mulai dari mana? Ada Panimbaran gitu kan di sini. Ya, dari mulai titik sini berarti ya. Ya. Titik sini tarik ke sana 6 meter. 6 meter ke sininya 5 meter berarti ya. Berarti dari sini nih. Nah, untuk pintunya sendiri mau dari mana nih? Karena mengingat ini ada dari sini, jalan dari sini dan itu jalan nanti dari situ. Jadi mau dari belakang pintunya dari belakang sama samping depan. samping sini. Ya, samping Jadi sama pintu belakang. harus ada tiga. Di depan, Ah. dari rumahan satu, ini kalau ada yang itu kan gitu. Ya boleh nanti pintunya begitu. Terus nanti dibanyakin loster ya, supaya angin tetap bisa masuk. Oke kalau gitu Pak, saya mau tanya nih ke Bapak nih, harga pasir di sini berapa Pak satu engkel sampai sini? Sampai sini harga pasir ya. Rata-ratanya sih sekitar 1 engkel tuh 1 juta. 1 juta Tambah, ya. tambah biaya angkutnya 500.
Wah, mahal sekali kalau begitu. Gitu. Agak soak Pak Ustadz kalau begitu saya mendengarnya. Ya Pak, ini butuhnya nggak tahu berapa engkel ini. Iya. Nah, jadi gini mungkin gini ya udah. Kalau Bapak tenaga di sini berapa? Ya kalau tenaganya Pur. sih, kalau pur sih sekitar 18 sama 200. Wih, mahal juga Pak. Mahal banget Pak. Ya. Mahal banget asli bener. Oh, itu pasaran segitu Pak ya? Pasaran segitu. Gitu. Jadi mungkin kalau di Bandung Barat segitu, kalau nasional di Cianjur itu Pak 120.000 itu udah pur. Iya, memang. Gitu loh ya, itu 120.000 itu udah pur. Nah, maksud saya begini Pak Ustadz, ya supaya ini menghemat, karena hemat biaya tetap harus dihemat Pak Ustadz ya. Maksud saya untuk barang-barang material, bagaimana kalau diangkutnya nanti minta kepada Pak RW, masyarakat dari kampung sana semuanya bergotong royong. Gitu. Jadi ini harus dibicarakan dengan RW nih untuk masalah ini. Ya, istilahnya kalau masalah gotong royong, daerah sini memang biasanya sih suka bergotong royong. Ya, masyarakat gitu. di sini. Ya. Istilahnya harga segitu juga kalau buat madrasah, mungkin 100 juga buat upah tuh bisa. Oh gitu. Iya. Buat upah. Ini mah harga pasaran normal Oke. segitu. Ya udah. Jadi Jadi istilahnya mungkin kalau masalah pur atau enggak pur, kalau di sini walaupun dibilang pur, berarti kan yang punya hajat di sini taruhlah Pak Ustadz Pak sini. Ustadz, ya. Nggak mungkin lah yang kerja nggak dikasih makan. Ya kalau itu sih saya nggak tahu ya, tapi saya Teknisnya kayak gitu. bicara pahit saja. Pur artinya nggak dikasih makan, nggak dikasih kopi-kopi acan, gitu loh ya. Jadi nanti jangan sampai juga membebani Pak Ustadz juga Pak, gitu loh. Jangan sampai gitu loh, karena ini masjid untuk kepentingan bersama warga sini. Ya, ini dari Bapak Haji Rohibun Zain ya. Jadi mungkin gini Pak, untuk biaya tenaga ahli kita akan hanya bayar 120.000 pur per orang. Ya, untuk kendeknya itu 90.000 Pak. Ya, nah ini akan dikerjakan oleh 3 cukup Pak ya? 3 tenaga ahli. 3 pasang itu Pak. Bukan, jadi dua tenaga, 1 kendek. Iya. Gitu. Nah, nanti saya juga mau bicara dengan Pak RW ya, mintalah bantuan warga di sini per 2 jam gitu loh. Istilahnya begini ya, karena di sini kan nggak ada RT-nya. RW. Bentuk kalau RW di sini istilahnya tuh biasanya nanya dulu ke masyarakat siapa yang mau, yang istilahnya mau nggak dibayar lah, istilahnya mau nyumbang tenaga lah intinya begitu. Itu mungkin saya sendiri bisa ngajak ke warga. Ya. Jadi gini Pak, karena ini adalah masjid untuk umum Pak, saya rasa sih warga mungkin membantu 2 jam lah. Ya, 2 jam. Kita nggak perlu 2 jam atau berapa jam. Yang penting mau sehari atau berapa hari. Ya. Bisa mau seterusnya. Gitu Gini, kan. jadi gini Pak, kalau sehari dia juga harus ngarit Pak. Enggak, harus. istilahnya gini, maksudnya sehari itu artian istilahnya setengah hari juga kan bisa dimasukin. Gitu ya. Pokoknya intinya saya minta nanti ada bantuan ya dari warga sini untuk bergantian. Jadi yang kita bayar ada 3 orang Pak Ustadz, gitu loh ya, 3 orang, 2 tenaga ahli, 1 kendek, ya kendek kalau yang 2 orang lah gitu loh ya. Nah mungkin seperti itu. Dari kita. Maaf ya, kalau kendeknya cuma 1, kayaknya sih kurang. Ya itulah makanya saya nanti tadi istilahnya minimal 1 tukang 1 kenek, minimal harus 2 lah. Kendeknya 2. 1 pasang. Ya. Nah itulah. 2 pasang gitu. Nah itulah makanya saya minta bantuan kepada warga sini itu untuk itu. Gitu loh. Ya Pak Ustadz ya. Mungkin warga bisa bergantian jadi kendek gitu loh, 1 orang. Ya istilahnya gini, kalau buat kenek istilahnya tuh, walaupun kadang kalau istilahnya kendek nggak ditunjuk, oh ini mah nggak dibayar istilahnya, gratis lah istilahnya, cuman tenaga bantuan. Kadang dia nggak fokus. Gitu. Tapi kalau istilahnya ya udah, coba kita akan ajukan dengan 4 berarti ya Pak ya. 4, dengan 4 ya, oke, baiklah. Kalau begitu sekarang kita akan bikin gambar Pak ya, bikin gambar, mau seperti apa gambarnya nanti akan kita kasih lihat ke donaturnya ya. Jadi untuk harga
tadi tukangnya 120.000 dan 90.000 ya Pak ya. Itu nanti kita akan bayarkan biasanya 10 hari ke depan. Jadi Bapak belum kerja kita udah bayar, biasanya seperti begitu Pak. Selanjutnya nanti mungkin saya akan bicara dengan Pak Kadus atau Pak RT pemerintah di sini untuk membantu gotong royong Pak mengangkut bahan-bahannya. Ya gitulah, mungkin yang punya motor silakan pakai motor, yang ke jalan misalnya gitu loh. Karena kalau semua harus pakai biaya Pak, tahu sendiri untuk satu engkel aja kan 500. Iya. Ya kalau kita butuh 6 engkel itu udah 3 juta Pak, ongkos ngangkut itu doang, apa namanya, pasir doang, belum termasuk hebel. Jadi kita udah berat di situ Pak. Nah sementara ini kan donatur juga nanti akan melihat juga Pak, ya karena kita ingin membantu itu lebih banyak, membantu di sini, membantu sebelah mana lagi. Jadi data dana yang ada tuh dihemat-hemat seperti begitu ya Pak ya. Ya udah Pak, kalau begitu kita sekarang bikin gambar aja di kertas seperti apa, saya ingin lihat ya Pak ya. Ya, Sok mari. Mang Ade gambar jeung Ujang. Mari kawan-kawan, sekarang kita bikin pola dulu seperti apa gambarnya. Nanti saya akan kasih lihat ke Pak Haji Rohibun Zain. Kan bae seperti jika penting pantas itu. Ayo minta pantas. Ayeuna di dia dua ya, bukan dua. Jadi jangan anu asup di dieu taruh lah. Iya dua ya. Pokoknya muka dua kabeh. Sok we entong loba-loba teuing. Nah, sekarang kita mau menentukan tempat wudhu nih, ya. Wudhu. Tempat wudhu di mana posisi dari mana di dia? Nama kan dia nah jadi buang dekat buangan. Ya, nggak masalah. Ah, yang penting ada tempat wudhu. Harus ada tempat wudhu yang nyaman dan bersih. Ah, ya udah. Jadi masjid di mana Pak itu ujungnya nanti Pak Ustadz? Boleh ditunjuk Kang Ujang, Kang Dedek? Sebelah mana ujungnya nanti? Nggak bawa meteran ya? Belakangnya mana? Belakang di sini lah. Itu udah tembok belakang. Nanti Pak itu tetap dikasih teras ya Pak ya? Teras. Kita atur aja 5 meter. Terus 6 meter kan 6 meter. Ya, wudhunya berarti di sebelah sini ya wudhu ya? Agak ke bawahan paling Pak. Wudhu di sini, lalu dari situ masuk ke sini. Si wudhu nanti di sini. Ini kan bisa dibawa nanti ini digali nih. Ya. Digali buat tempat wudhu. Ya. Jadi nanti kan ini langsung naik. Nanti dipakai anak tangga. Supaya naik langsung sini. Jadi sini supaya toren di mana toren? Nah, jadi saya nanti air mau disedot dari sana, masuk ke toren, ya. Terus nanti di sini ada tempat wudhu. Dari tempat wudhu ke masjid itu harus full ada tembok Pak. Jangan sampai ada jeda, ada tanah atau apa itu yang akan membuat kotor ke masjid. Jadi harus Dekat KTW-nya Pak Haji, Kang Haji, luhureun. Iya nanti tempat wudhunya. ya. Jadi dari tempat wudhu pastikan jangan sampai ada jarak pakai tanah. Jangan, itu akan kotor. Jadi istilahnya nanti kita ukur batas mana. 1,20 meter lah taruh buat teras. Nah langsung nanti buat sampai dari 1,20 meter ini Saya mau tanya kerannya di mana nanti wudhu? kalau keran Madepnya kemana? Biasa madep. Ya, gini aja Pak. Dari ini berarti wudhu. Nah Pak, keran di sini gini nih. gitu. Nih, tempat wudhu mau bagaimana sih Pak? Coba saya mau desainnya mau bagaimana tempat wudhu coba. Bapak mau bagaimana? Kapulan malikna kitu geus Jadi sunatan. Ya, jadi gini aja Pak. Nih usul dari saya, nanti ya dibikin toren di atas, tarik pipa ke sini. Ini dibikin tembok di sini 1 blok. Keran 1 2 3 4. Jadi wudhu posisinya begini Pak. Nah, bismillahirrahmanirrahim, wudhu begini. Setelah wudhu kita lalu masuk ke masjid. Nah, ke sini gitu Pak. Jadi wudhu tuh posisinya begini Pak. Airnya yang jatuh akan mengalir ke sana, nanti dibikin gampang kalau masalah itu ya. Setuju nggak Pak Ustadz? Ya, nah nanti torennya di mana, sebelah mana itu silakan aja. Nanti kalau masalah toren diatur. Yang penting kalau menurut saya tempat wudhu mungkin baiknya begini di sini nih. Wudhu begini. Apa kalau wudhu harus madepnya kemana? Apa harus ke kiblat juga? Harus ke kiblat juga bisa. Oh gitu, berarti harus sebelah sini berarti. Berarti harus sebelah sini. Kalau sebelah sini berarti bikin temboknya di sini.
Jadi tempat wudhu Pak Ustadz jangan dibuat bak lagi di sini. Nggak usah. Jangan. Ya, langsung aja. Ya, jadi di sini tembok aja berdiri gitu. Kalau mau tempat wudhu di sini jangan terlalu tinggi tembok ini, Pak. Ya, wudhu boleh. Kalau begitu misalnya mau wudhu di sini boleh wudhu di sini, ya wudhu di sini. Berarti nanti orang agak memutar ke sini sedikit karena kan ada tembok ya Pak ya. Memutar lalu ke sini ke masjid. Betul tidak Pak? Ya, berarti ini harus ada ini nih, pastiin ke sini nih. Buat pijakan. Jangan sampai ada yang nginjek tanah Pak. Ya, jangan sampai ada yang, karena nanti akan kotor ke masjid. Ya udah, kalau masalah itu silakan diatur aja. Sing penting air dari sana bisa ketarik ke sini. Toren tingginya mau berapa meter? 2 meter juga. Nggak kurang. 2,5. Minimal 3 meter. Kalau 3 meter ya buat kalau 2,5 kayaknya. 3 meter aja udah dibikin 3 meter aja nanti. Ya kakinya bisa pakai pipa dicor. Ya bisa seperti begitu. Karena kalau 2,5 nanti terlalu lemah Pak. Yang ada kadang-kadang orang jadi males lah ini segala macam gitu loh ya. Kita akan bikin tempat ibadah yang nyaman, praktis, enak supaya ibadahnya juga tenang, nyaman Pak Ustadz. Ya, jadi kawan-kawan petualangan desaku saya sudah minta nanti kurang lebih kan musola itu madepnya ke sana. Karena jalannya dari sana ke sini, jadi nanti di sebelah sini nih, ini yang akan pakai kaca di sebelah sini pakai kaca jendela. Lalu sebelah sini ada loster, ada 3 pintu. Ada pintu sebelah sini karena akan ada jamaah banyak dari sana langsung bisa masuk ke sini, masuk ke masjid. Ada pintu sebelah sini dari rumah Pak Ustadz dan pintu dari belakang. Jadi orang habis wudhu langsung masuk ke sini, gitu loh ya. Di sini loster, di belakang loster, di tempat imam loster, sebelah sini ada kaca jendela sehingga masjid itu tetap adem. Ya Pak Ustadz ya. Jadi kita ibadah tuh nggak gerah. Pingin cepet-cepet selesai nggak husu. Ya. Terawih kan? Apalagi terawih. Betul sekali Pak Ustadz. Lebih banyak kan? Ya, jadi saya minta Pak nanti losternya ya Pak ya. Ini pintu loster gitu loh Pak. Jadi supaya angin-angin masuk ya. Pintu loster. Nah, di sini pintu jendela, depan imam loster. Nah, terus lampu Pak Ustadz, lampu mau di mana aja nih lampu. Lampu 1 yang gede ya. Kanan kiri terus belakang. Ya, cukup. Belakang ini belakang Pak Ustadz. Itu depan itu. Nanti lampu disesuaikan aja kalau di atas imam pengen ada lampu, boleh nanti gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu kawan-kawan petualangan desaku. Saya rasa ya sekarang kita mau kasih lihat gambarnya seperti ini kira-kira gambarnya ya. Kawan-kawan petualangan desaku, jadi saya sudah menggambar ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Mungkin boleh dilihat ya. Namun nanti ini ada kubah ke atas ya, ini nggak cukup. Ya, ini nampak depan seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ada 2 jendela, terus ini 1 pintu. Ya, ini untuk tampak depan, nah ini untuk tampak samping seperti ini. Ini ada loster dan juga pintu. Ya, ini untuk tampak sampingnya seperti ini. Oke, ya. Untuk dana seyogianya mungkin ditransfer nanti ke Pak Ustadz aja ya atas nama siapa nih? Anton ini siapa? Suaminya. Oh, suaminya si Teteh, suaminya anaknya Pak Ustadz. Ya. Banknya BRI ini ya Teh ya? Ya, jadi nanti ke atas nama Anton, Pak Rohibun Zain ya, itu nanti akan dikelola langsung keuangannya oleh Pak Ustadz dan mungkin saya sebagai kontrol saja gitu loh ya. Insya Allah mudah-mudahan saya sehat dan ada umur panjang. Per 10 hari saya akan memperlihatkan perkembangannya ya. Dan untuk status tanah sendiri ini adalah tanah hak milik. Jadi diwakafkan oleh Pak Ustadz, begitu Pak Ustadz. Ya, jadi hak milik, bukan tanah negara dan juga bukan tanah perusahaan ya. Jadi masalah tanah ini udah clear lah, udah beres, oke banget. Ya, pembangunan ini insya Allah mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan lama-lamanya bisa selesai ya Pak ya. Karena semuanya ada targetnya Pak. Ya maunya pokoknya tarawih dipakai tarawih itu kan. Oh ya, sebentar lagi bulan puasa ya, mudah-mudahan bisa kepake ya. Pembangunan ini akan coba diajukan dulu ke Pak Haji itu permanen. Tapi nanti apabila misalnya Pak Haji menginginkan setengah badan, ya udah kita akan pakai setengah badan. Setelah uang diterima, nanti Pak Ujang dan Pak Dede di sini
ngelis apa-apa aja yang harus dibeli ya Pak ya. Nanti Pak Ustadz bergegas ke material untuk membeli ya. Setelah itu mungkin Bapak dan Pak Ustadz meminta warga untuk mengangkut barang-barang ke sini ya. Nah, insya Allah saya juga nanti akan datang, mudah-mudahan sayanya sehat kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, sepertinya rencana pembangunan masjid di Kampung Cikondang ini sudah final ya. Nanti tinggal Pak Haji approve, setelah approve kirim uang dan mulailah pembangunan. Mohon doanya dari rekan-rekan semuanya, kami semua sehat di sini. Ini yang kerja ada Kang Ujang, ada Pak Dede dan Pak Ustadz semuanya dan semua warga di sini mudah-mudahan dalam keberkahan dan kesehatan. Amin. Ya, sehingga pembangunan masjid di Kampung Cikondang ini berjalan lancar. Baiklah kawan-kawan, demikian informasi ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.